Halo semuanya, balik lagi di Acul SW Studio karena seni itu bebas ya. Hari ini kita mau belajar bareng lagi di studio gua ini, gudang gua ini. Nah, hari ini kita mau seru-seruan lagi belajar di videonya Timothy Ronald lagi yang judulnya Uang Adalah Energi. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu uang itu maksudnya apa sebagai energi oleh Timothy Ronald. Yuk kita belajar bareng-bareng lagi. Seperti biasa, gue belajarnya merangkum videonya di ChatGPT ya. Nah, buat teman-teman yang mau langsung lihat videonya Uang Sebagai Energi oleh Timothy Ronald, bisa nonton di sini juga. Di sini, oke. Oh iya, karena sebentar lagi mau Lebaran, besok terakhir puasa ya kayaknya ya. Kalau ini video di syuting ini, dibikin ini, besok terakhir puasa. Oke, langsung aja kita cari di ChatGPT ya teman-teman. Yuk. Jadi di ChatGPT ini nanti dibikin poinnya itu udah dibuat sama ChatGPT-nya, ada 4 poin di videonya Timothy ini, uang adalah energi. Jadi kita mau breakdown satu-satu poinnya. Oke, kita mulai aja ya. Dalam video berjudul Uang Adalah Energi oleh Timothy Ronald, terdapat beberapa poin utama yang dibahas mengenai konsep uang sebagai bentuk energi. Kita mulai ya. Nomor 1, uang sebagai energi. Timothy menyampaikan bahwa uang memiliki sifat seperti energi, yang berarti dapat berubah bentuk dan berpindah dari satu orang ke orang lain. Konsep ini menekankan bahwa uang tidak statis, melainkan dinamis dan terus bergerak dalam perekonomian. Nah itu jadi ya. Jadi maksud uang sebagai energi oleh Timothy Ronald ini, uang itu sifatnya seperti energi. Dia itu dapat berubah bentuk dan berpindah gitu ya. Ya udah, uang kita beli barang, uang kita pindah ke tempat abang-abang barang itu gitu ya. Dinamis, terus bergerak. Uang itu nggak pernah diem ya, kecuali kita tabur di tabungan. Nomor 2, pola pikir dan energi finansial. Dalam video pendek lainnya, Timothy Ronald menjelaskan bahwa perbedaan antara orang yang selalu memiliki uang dan yang terus kekurangan terletak pada pola pikir dan energi finansial mereka. Menarik. Dengan memahami dan mengelola energi finansial secara efektif, seseorang dapat meningkatkan kondisi keuangannya. Oh, menarik nih. Timothy Ronald, orang yang memiliki uang dan selalu kekurangan uang, bedanya itu terletak pada pola pikirnya dan energi finansial mereka. Oke. Ibaratnya sih peluru ya kalau uang itu ya. Mindset udah beda banget sih mindset orang yang selalu punya uang sama orang selalu kekurangan uang ya. Pokoknya orang yang selalu kekurangan uang tuh bisa dilihat dari tindak tanduknya ya. Misalnya ada apa-apa dia lebih dimasukin ke hati gitu, lebih nggak rileks, orangnya tuh lebih cepet marahan, lebih cepet kebakar emosinya tuh. Biasanya tuh orang-orang yang nggak punya, yang selalu kekurangan uang ya. Karena gimana ya, uang itu secara nggak langsung ya bisa bikin hati kita tenang juga. Maksudnya gimana tenang? Ya karena uang itu hampir 99% kali ya bisa nyelesain masalah gitu ya. Oke, genteng bocor, tinggal bayar orang buat benerin. Oke, TV rusak, tinggal beli. Ya gitulah. Nomor 3, waktu sebagai uang dan kebebasan. Timothy Ronald juga membahas bahwa waktu adalah uang dan uang dapat memberikan kebebasan. Ia menyoroti pentingnya memahami berapa banyak uang yang diperlukan untuk mencapai kebebasan finansial, sehingga seseorang tidak perlu bekerja lagi. Ya, uang itu bisa bikin kita bebas. Bebas maksudnya adalah kita nggak usah ngelakuin hal-hal yang kita nggak mau lagi. Contohnya, bangun pagi buat bekerja macet-macetan, kita nggak perlu dipanggil siapa, kita nggak perlu datang gitu ya. Meeting apa nggak perlu, kerja larut malam, lembur, nggak perlu. Bahkan nggak ngapa-ngapain aja kita bisa hidup karena kita udah mencapai kebebasan finansial kayak gitu ya.
Itu adalah salah satu gunanya uang, buat kita bebas ngelakuin apapun, ya kan, ngelakuin mau kemana, mau ngelakuin apa, terserah ya. Oke, nomor 4, menggunakan energi masa muda. Dalam video pendek, Timothy Ronald menekankan pentingnya memanfaatkan energi dan waktu di masa muda untuk menghasilkan uang, karena energi tersebut dapat dikonversi menjadi kekayaan di masa depan. Ya, bener. Makanya beruntunglah kalian kaula muda yang umurnya masih muda-muda, udah bisa banyak banget pelajaran di YouTube ya, yang buat kalian melek gitu ya. Mungkin kalian yang masih muda mikirnya, apaan sih ilmu-ilmu kayak gini, nanti itu bermanfaatnya nanti pas udah kalian jadi gitu ya. Masa muda itu masa kalian explore, masa kalian berani, nggak usah takut-takut, mau bikin bisnis hajar, mau investasi hajar, nggak usah takut-takut. Ini adalah masa dimana kamu ngegulung kekayaan kamu gitu ya, berjuang mati-matian. Konsep-konsep ini menyoroti pentingnya memahami sifat dinamis uang dan bagaimana pengelolaan energi pribadi serta pola pikir dapat mempengaruhi kesejahteraan finansial seseorang. Nah ya, ilmu uang itu sangat-sangat penting dan itu jarang banget bisa orang dapetin ya di pelajaran hidupnya. Contohnya gini, misalnya, apa sih uang? Coba aja tanya teman, tanya saudara-saudara lu di rumah, uang tuh apa sih? Cara dapetinnya gimana sih? Apakah cara dapetinnya itu cuma karena kerja doang? Kalau kita nggak kerja, kita berarti nggak dapet uang. Bener nggak tuh? Cara nyimpennya gimana sih? Cara biar nggak kalah dari inflasi tuh gimana sih? Sebenarnya banyak tuh ilmu uang sebenarnya ya. Ilmu receh dan ilmu tabu ya. Yang namanya ngomongin uang itu ibaratnya kayak tabu ya di Indonesia ya. Oke, kita lanjut ke kesimpulannya. Kesimpulannya adalah uang adalah bentuk energi yang terus bergerak dan dapat dikelola untuk mencapai kebebasan finansial. Pola pikir dan cara seseorang mengelola energi finansialnya menentukan apakah ia akan terus memiliki uang atau justru kekurangan uang. Selain itu, waktu dan energi di masa muda adalah aset berharga yang bisa dikonversi menjadi kekayaan jika dimanfaatkan dengan baik. Dengan memahami konsep ini, seseorang dapat lebih bijak dalam mengatur keuangan dan mencapai kebebasan finansial lebih cepat. Nah, itu dia kesimpulannya dari video Uang Adalah Energi. Kalau menurut gue sendiri, yang gue tangkap sendiri ya dari gue nonton videonya, uang itu energi, maksud energi itu adalah yaitu peluru kita. Misalnya kita investasi, peluru kita itu uang gitu. Jadi misalnya Bitcoin lagi turun-turunnya, nah itu kita hajar tuh pakai uang kan, kita beli pakai uang. Kalau uangnya nggak ada, pelurunya habis gitu, kita nggak bisa manfaatin momentum di saat Bitcoin turun gitu. Begitu juga dengan bisnis, lagi ada bisnis yang bagus, tapi kita lagi nggak punya uang, jadi kita pelurunya nggak ada gitu. Jadi menurut gue energinya itu ya itu, pelurunya itu menurut gue ya. Ya udah kayak gitu aja untuk video kali ini. Ngomongin soal uang itu sangat seru, tapi juga sangat tabu. Mudah-mudahan di kalian yang denger sama di keluarga kalian nggak jadi tabu, karena sesuatu yang tabu itu bisa bikin kita berantem. Sebagaimana kita tahu ya, keluarga berantem karena uang, karena warisan, kayak gitu ya. Karena mereka sebenarnya nggak ngerti tentang uang itu apa. Ngertinya cuman cara pakainya doang. Ya, oke. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dadah.